Shalom sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali di Reading Bible Time. Malam hari ini bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 22 sampai dengan 2 Samuel 23. Sekarang saatnya kita siapkan dan teduhkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa untuk memohon pimpinan dan pengurapan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk kasih karunia-Mu. Setiap kami Tuhan hari ini, malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang tolong kami, Engkau yang membukakan hati kami, pikiran kami, untuk kami bisa memahami setiap firman yang kami baca malam hari ini. Biar kami boleh peka Tuhan terhadap tuntunan-Mu, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan pada setiap kami, sehingga kami boleh memahami Tuhan setiap firman yang kami baca. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada malam ini diambil dari 2 Samuel 22 hingga 2 Samuel 23. 2 Samuel 22. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya. Bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang, dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal, karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah, sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap, karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya, ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni,
Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkung busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku. Mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku mengelilingi mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikannya kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku, dan engkau telah meninggikan aku, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku daripada penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucu untuk selamanya. 2 Samuel 23. Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraku. Firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya, mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak. Dan dengan api mereka dibakar habis. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibal, orang Hakmoni kepada Triwila, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah.
dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai, dekat gua ada Adulam, sedang sepesakon orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati di tikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatangi dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawal. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abiezer orang Anatot, Mebunai orang Husa, Jalmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Heleb anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gas, Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Salbon, Yasyen orang Guni, Yonatan anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Habsbai orang Makkah, Eliam anak Ahitofel orang Gilo, Hezrai orang Karmel, Paarai orang Arbi, Yigal bin Natan dari Zoba, Bani orang Gad, Zelek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab, anak Zeruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Puji dan syukur atas pembacaan firman Tuhan di 2 Samuel 2 dan 23 ini. Aku belajar juga dari pribadi Daud. Daud menunjukkan bahwa dia mampu menghadapi kesulitan dan bahaya, tapi ia memberikan respon yang baik di mana dia juga berseru kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu yang memberikan pertolongan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong, memberikan perlindungan pada Daud. Di sini juga aku pun belajar dari jiwa kepemimpinan yang Daud. Dia sungguh mengandalkan Tuhan. Dia juga menjadi pemimpin yang adil gitu terhadap para pahlawannya dan taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Menjadi renungan juga kalau dalam kondisi yang lagi sulit, keadaan yang tidak mengenakan, seperti misalkan kita ngelihat ekonomi yang sekarang yang lagi tidak membaik, maupun juga pengeluaran ataupun duit yang cukup pas-pas sekali gitu ya.
juga di saat berharap menantikan Tuhan menyediakan pekerjaan yang tepat, yang baik, eh, tapi tetap untuk konsisten dan tetap mengucap syukur untuk aku terus juga datang memuji Tuhan. Di situ sih yang bisa aku pelajari. Kalau dari Grace ada tambahan? Iya, setuju banget sama yang disampaikan Kak Ica bahwa tadi baca dari Daud untuk benar-benar bisa eh, mengandalkan Tuhan ya, karena eh, di dalam musim kehidupan kita, Halo, eh, halo, kedengeran nggak dari ya? Grace apakah ada tambahan? Halo, halo, kedengeran nggak ya? Halo, Oh, sorry, maaf. Oke, halo, sorry. Oke, masuk keluar suaranya. Tadi ada sempat ke mute. Oke, eh udah dari Grace kedengeran sudah belum share, Kak? udah. Dari Grace sudah sharing. Iya, kalau dari aku sama kayak tadi Kak Ica bilang benar banget. Maksudnya belajar dari Daud bahwa dengan apapun yang dia milikin eh, itu eh, gak membuat dia mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia tetap percaya bahwa satu-satunya yang membawa dia ke dalam kemenangan ya cuma Tuhan gitu loh. Tuhan yang akan menolong dia, yang membantu dia, bahwa apapun yang dia bisa lakukan ataupun yang bahkan nggak bisa dilakukan ya itu semua karena Tuhan, datang daripada Tuhan dan oleh karena Tuhan saja gitu loh. Dia benar-benar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan apalagi kalau sebagai pemimpin gitu penting banget untuk benar-benar bisa sebagai pemimpin yang bisa mengandalkan Tuhan, karena kan kita dicontoh ya, kita dicontoh sama yang ada di bawahnya kita, sama orang yang di sekitar kita, mesti dilihat bagaimana caranya kita bersikap ketika kita mengandalkan Tuhan tuh pasti berbeda sama ketika kita mengandalkan diri sendiri. Apalagi ketika kita eh, apa kita tahu apa yang kita lakukan tuh ya hanya karena Tuhan dan untuk Tuhan itu sendiri. Gitu sih kalau dari aku. Oke, thank you. Setuju banget, Grace. Biar semuanya kita fokusnya kepada Tuhan dan Tuhan yang tolong kita. Oke, Betul. buat menutupi firman hari ini, Biola ditampilkan ayat emasnya. Ayat emas pada malam ini diambil dari 2 Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami baca Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan membawa kami juga untuk semakin mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala kondisi kami yang maupun lagi sulit ataupun juga lagi senang dalam terlepas apapun Tuhan. Biarlah juga bawa kami Tuhan memprioritaskan dan datang kepada Engkau. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Ada yang mau menjadikan aktivitas kami. Biarlah Tuhan kami serahkan sisa pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Ica. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang rindu menjadi bagian dari Reading Bible Time, boleh menghubungi kami di nomor telepon 087 780 494 771. Sekali lagi 087 780 494 771, atau juga bisa cek di Instagram @dwelling.youth. Terima kasih untuk perhatian sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa kembali di Reading Bible Time besok, hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.